Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk terus berada dalam kasih-Nya dan juga hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Allah begitu baik, dan pagi hari ini kami berterima kasih. Kami boleh bangun, itu semua karena anugerah. Dan sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh semakin dalam mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kasih yang melampaui kelemahan manusia. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, sebagai manusia kita sering merasa lemah, tidak mampu dan tidak cukup baik. Kita berpikir bahwa kelemahan adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Namun firman Tuhan memberikan kita satu gambaran yang baru. Justru dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Kasih Allah tidak bergantung pada kekuatan kita, tapi justru dinyatakan ketika kita berserah kepadanya. Jadi pagi hari ini, bagaimanakah kita dapat merasakan kasih yang melampaui kelemahan manusia? Yang pertama yang harus kita tahu adalah kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Paulus mengalami penderitaan yang berat, yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Bahkan dia meminta kepada Tuhan untuk menghilangkan penderitaan itu. Tetapi jawab Tuhan bukanlah pelepasan dari penderitaan, melainkan kasih karunia yang cukup untuk menanggungnya. Kasih Tuhan cukup bagi kita, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Sekalipun mungkin daging dan hati kita lenyap, tapi kita harus percaya bahwa gunung batu kita dan kekuatan kita dan bagian kita adalah Allah selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan. Ketika kita lemah, kita sering merasa tidak berharga atau tidak berguna. Tetapi justru di situ kita mengakui kelemahan kita. Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak melihat kekuatan kita, tetapi Ia justru menguatkan kita di tengah kelemahan kita. Ketika kita berserah kepadanya, maka kita mengizinkan kuasa Allah itu bekerja dengan penuh di dalam kehidupan kita. Dengan mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruhnya dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu sempurna dalam kelemahan kita. Kemudian yang terakhir adalah bermegah dalam kelemahan. Hidup yang bersandar kepada Tuhan. Paulus tidak mengeluh atas kelemahannya, tetapi justru dia bermegah dalam kelemahan itu. Karena ia tahu bahwa kuasa Kristus menyertai dia. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kasih Tuhan tidak hanya menerima kita dalam kelemahan, tapi juga memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan dalam iman. Kita mampu bermegah dalam kelemahan kita karena kita sudah bersandar pada pokok yang benar. Kita dapat mengalahkan setiap kelemahan kita kalau kita sudah berada di dalam kasih Allah. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Biarkan Dia mengambil alih segenap kehidupan kita. Ketika kita lemah, maka kita akan melihat kuasa-Nya akan bekerja secara luar biasa. Ketika kita lemah, bukan berarti kita kalah, tetapi justru malah kita akan mengandalkan Tuhan setiap hari. Dalam kelemahan kita, maka kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia akan memampukan kita dan Dia akan menguatkan kita dalam segala keadaan.
mungkin dalam kesakitan kita, mungkin dalam masalah rumah tangga kita, dan mungkin dalam pekerjaan kita. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita responi kebenaran firman Tuhan dengan berserah dan berdoa kepada-Nya. Ya Bapa, pagi hari ini kami percaya bahwa dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ketika kami lemah, kami tahu ada tangan Tuhan yang begitu kuat yang menopang kami dan memampukan kami. Di dalam kesalahan, di dalam kelemahan, di dalam hati yang berserah, kami mau Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, tolong kami ketika kami sakit, disembuhkan. Ketika kami punya permasalahan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Bahkan pekerjaan kami diberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati juga studi anak-anak kami, bahkan studi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.